Pangeran Diponegoro adalah sosok pahlawan besar yang mempunyai peran besar terhadap perjuangan rakyat Indonesia pada saat itu. Seorang pemimpin besar, dan tentu tongkat pusaka yang pernah beliau pegang sebagai tongkat komando itu mempunyai nilai yang tidak ternilai harganya. Jadi saya mewakili Presiden menerima cakra. Artinya seizin Presiden. Ya. Jadi Anda tidak menelikung Presiden. Nah, karena itu saya mewakili di sini. Kita husnudzon kepada pertanda-pertanda yang baik. Kita husnudzon, mudah-mudahan Allah mentakdirkan tahun 2024 Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia yang bisa membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, malam hari ini saya berada di markas Jarnas Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan, posko pemenangan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Seperti biasa, di tempat inilah para relawan se-Pasuruan Raya hampir setiap malam berkumpul, koordinasi, konsolidasi untuk menyongsong perubahan di tahun 2024. Dan malam hari ini ada sedikit waktu kita baca, ada berita yang cukup menarik dan cukup viral berita ini. Langsung saja, yaitu dari kbanews.com. Cerita di balik Anies Baswedan menerima tongkat cakra milik Pangeran Diponegoro. Jadi ada video, tayangan video, cuplikan wawancara antara Anies Baswedan dengan Kick Andy. Beritanya kita baca, Anies Baswedan menerima pusaka tongkat cakra milik Pangeran Diponegoro dari pemerintah Belanda. Penyerahan tongkat komando perang Pangeran Diponegoro ini terjadi saat Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud. Suatu hari, pemerintah Belanda menghubungi Indonesia yang berniat mengembalikan tongkat Pangeran Diponegoro. Pusaka ini ibaratnya tongkat komando perang milik Pangeran Diponegoro saat Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 yang dirampas oleh pemerintah Belanda saat menangkap Pangeran Diponegoro. Konon peristiwa penyerahan tongkat cakra Pangeran Diponegoro ini yang membuat salah satu alasan Presiden Jokowi meresafel Anies Baswedan dari jabatan Mendikbud. Konon peristiwa ini menjadi persoalan besar. Ada kepercayaan khususnya masyarakat Jawa bahwa siapapun yang menerima dan memegang pusaka tongkat cakra Pangeran Diponegoro pertama, maka orang tersebut bakal menjadi pemimpin besar. Benarkah kejadian itu yang membuat Jokowi tersinggung kemudian mencopot Anies Baswedan? Benarkah Anies Baswedan menelikung Jokowi? Anies mengatakan peristiwa terjadi saat dirinya masih sebagai Mendikbud. Saat itu pemerintah Belanda memang bilang bahwa cakra Pangeran Diponegoro akan dikembalikan ke Indonesia. Nah, ini sangat top secret, sangat rahasia dan tidak diketahui kapan waktunya. Sangat rahasia dan dijaga betul karena nilai dari barang ini priceless, tidak ternilai harganya. Jelas Anies Baswedan dikutip dari program Kick Andy yang disiarkan Metro TV tadi malam. Menurut Anies, banyak orang memburu benda pusaka ini, sehingga pemerintah Belanda yang mengembalikan tongkat cakra komando ini sebagai operasi khusus. Nah, kemudian ini saya laporkan ke Presiden bahwa akan ada pengembalian tongkat komando Pangeran Diponegoro ke Indonesia, katanya. Anies mengungkapkan setelah itu kemudian diatur dengan membuat semacam event di Galeri Nasional bersamaan dengan pameran Raden Saleh atau Pangeran Diponegoro. Jadi covernya itu supaya ada event. Dan kita tidak tahu, pemerintah Belanda tidak memberikan informasi penerbangan jam berapa, kapan, tidak ada yang tahu, kata Anies. Cucu pahlawan nasional AR Baswedan ini mengungkapkan Presiden Jokowi dijadwalkan hadir di Galeri Nasional.
Namun sehari dua hari sebelumnya ternyata Presiden Jokowi tidak bisa hadir karena ada acara ke Filipina. Sehingga acara yang semula dihadiri oleh Presiden diwakilkan kepada Mendikbud. Jadi saya mewakili Presiden menerima Cakra Pangeran Diponegoro, jelas Anies. Saat ditanya sudah seizin Presiden menerima tongkat cakra itu, Anies dengan tegas menjawab ya. Jadi Anda tidak menelikung Presiden? Anies dengan tegas menjawab tidak, karena saya mewakili dan ini sudah biasa. Ketika Presiden tidak hadir, maka menteri yang relevan hadir di situ, jawab Anies. Karena ini ada ceritanya kenapa di sini. Oke, tapi saya mau cerita versi saya dulu ya. Oke, boleh. Satu hari, pemerintah Belanda menghubungi Indonesia, kemudian berniat mengembalikan tongkat pusaka. Ini ibaratnya tongkat komandonya Pangeran Diponegoro yang dirampas oleh Belanda, dibawa ke Belanda ketika penangkapan Pangeran Diponegoro dan ingin dikembalikan. Pada saat itu, dikembalikan itu seharusnya Pak Jokowi yang menerima. Tapi hari itu Anda dianggap menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima. Kenapa ini menjadi persoalan besar? Karena ada kepercayaan, terutama mungkin di masyarakat Jawa, bahwa tongkat komando yang pusaka itu siapapun yang menerima pertama kali dan memegangnya, maka dia punya peluang untuk menjadi pemimpin. Pemimpin ini bisa relatif. Nah, ini membuat Pak Jokowi tersinggung karena Anda menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima, Anda yang memegang pertama kali. Ada begitu ya? Ini ada alasan yang membuat kata orang Anda diberhentikan. Saya cerita sedikit. Saya baru bertugas di Kemdikbud, menteri dari kedutaan Belanda datang dan menyampaikan bahwa Cakra Pangeran Diponegoro akan dikembalikan. Top secret. Tidak bisa diketahui siapapun, kapan waktunya dan lain-lain, semuanya dijaga confidentiality-nya. Karena nilai dari barang ini itu priceless, istilah mereka. Tak ternilai harganya. Dan banyak orang yang mencoba untuk memburu barang ini. Jadi mereka menempatkan ini sebagai sebuah operasi khusus. Nah, kemudian saya laporkan ini, bahwa ini akan ada pemberian kepada Presiden, bahwa akan ada pengembalian. Dan kemudian diatur sebuah acara di Galeri Nasional. Bersamaan dengan kalau tidak salah pameran Raden Saleh kalau tidak salah, atau pameran Diponegoro, saya lupa, Raden Saleh atau Diponegoro, waktu itu pamerannya. Jadi covernya itu supaya ada event, kemudian cakra tadi dibawa, kita tidak tahu, pemerintah Belanda tidak memberitahu kepada kita penerbangan jam berapa, kapan, siapa, tidak ada yang tahu. Nanti di Galeri Nasional. Nah, itu kemudian Presiden memang semula dijadwalkan hadir di acara di Galeri Nasional itu. Kemudian sehari dua hari sebelumnya Presiden ternyata ada acara ke Filipina. Sehingga kegiatan yang semula harusnya dihadiri oleh Presiden menjadi diwakilkan kepada Mendikbud. Jadi saya mewakili Presiden menerima cakra. Artinya seizin Presiden? Ya. Jadi Anda tidak menelikung Presiden? Enggak, karena itu saya mewakili di situ. Mewakili, ini adalah sebuah, dan itu biasa. Bang Andi, ketika Presiden tidak hadir, ya otomatis menteri yang relevan hadir di situ. Nah, ini sahabat Messing Pasuruan, ini oleh sebagian pihak, sebagian masyarakat dianggap sebagai
pertanda baik. Ya, bagaimanapun juga Pangeran Diponegoro adalah sosok pahlawan besar yang mempunyai peran besar terhadap perjuangan rakyat Indonesia pada saat itu. Seorang pemimpin besar, dan tentu tongkat pusaka yang pernah beliau pegang sebagai tongkat komando itu mempunyai nilai yang tidak ternilai harganya. Makanya tadi disampaikan oleh pemerintah Belanda itu banyak yang memburu, banyak yang menginginkan mendapatkan tongkat itu, sehingga ada operasi khusus bagaimana pengembalian secara resmi dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia, dan pada saat itu yang menerima adalah Anies Baswedan. Dan ini mudah-mudahan sebagai pertanda betul bahwasanya yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 adalah pemegang tongkat pertama kali dari Pangeran Diponegoro. Kita husnudzon kepada pertanda-pertanda yang baik. Kita husnudzon, mudah-mudahan Allah mentakdirkan tahun 2024 Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia yang bisa membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik. Demikian sahabat Messing Pasuruan, sekali lagi insya Allah pertanda ini akan kita wujudkan bersama-sama, bersama dengan relawan Jarnas Pasuruan Raya khususnya di Pasuruan. Mudah-mudahan menang dan menjadi barometer, di Jawa Timur juga menang, dan Jawa Timur menjadi barometer dari seluruh Indonesia, dan se-Indonesia Anies Baswedan bisa menang dengan suara yang signifikan, sehingga kecurangan yang mungkin saja terjadi tidak akan berpengaruh kepada kemenangan Anies Rashid Baswedan. Demikian, wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.